Indahnya Ramadan bersama UAS dan juga sahabat, bersama saya Hilbram Dunar, juga Ustadz Solmed di sini membahas mengenai ibu, madrasah pertama bagi anak. Ini juga menarik buat adik-adik di sini yang sudah hadir sambil menikmati hidangan sahur, bagaimana ibu sangat berperan kepada karakter kita. Bagaimana ibu sangat mencintai kita dan menjadikan anak-anaknya anak-anak hebat dan dekat selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ceritanya Ustadz Solmed tadi, ingin selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Lanjutkan, Ustaz. Mohon. Ya, usianya. Tentu apa yang saya dapatkan, Tuan Guru, dengan ketaatan yang saya coba untuk terapkan, dengan perhatian yang coba saya berikan kepada kedua orang tua saya, itu bukan perjalanan yang pendek, tapi itu perjalanan panjang orang tua saya mendidik saya. Nah, jadi ayah saya dan ibu saya itu hampir 2 tahun tidak punya anak. Sampai akhirnya ayah berjanji, ini cerita ayah ini almarhum, kalau nanti saya punya anak ya Allah, saya akan titip anak saya di pondok pesantren. Tidak ada yang saya inginkan kecuali saya ingin dia menjadi orang yang menyampaikan risalahmu dan risalah nabimu. Cuman itu cita-cita orang tua saya. Saking kepinginnya punya anak. Karena saat itu ibu saya pun sudah hampir menyerah. Ini almarhum emak. Sampai emak bilang sama ayah, kalau kamu sudah tidak kuat lagi, silahkan kamu cari perempuan lain, tak mengapa anakmu nanti saya yang asuh. Allah. Ini cerita emak. Tapi apa kata ayah? Sampai kapanpun saya tidak akan pernah melepas kamu. Saya akan berjuang bersama dengan kamu. Nah, sampai itu kemudian kejadian menimpa saya juga tuh Tuan Guru. Jadi 1,5 tahun saya nggak dapat anak itu setelah pernikahan. Dan istri saya, April Jasmine juga ngomong begitu. Masya Allah. Kalau kamu mau nikah lagi, Bi, silahkan. Saya bilang tidak, saya akan temani kamu. Dan itu yang bikin saya menyesal. Kenapa ini saya nggak ambil waktu itu? Beda cerita itu, beda cerita Ustaz. Itu saya Episode tanya yang lain lagi, ya, Ustaz. ternyata itu waktu belum ada anak. Kalau udah ada anak jangan coba-coba. Ini kisahnya sama tapi penyesalannya beda. Salah. Akhirnya usia 6 tahun saya dipesantrenkan di Sidayu Gresik, Jawa Timur. Oh. Oleh ayah, oleh emak, walaupun gak kuat ini. Tapi karena janji yang sudah dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 2 tahun saya di sana, saya kembali lagi ke Jakarta, tetap kemudian sekolah di SD Islam, lanjut kemudian pesantren di Asidikiyah selama 6 tahun. Disitulah kita banyak belajar tentang bagaimana bakti kepada orang tua, bagaimana dosa durhaka pada orang tua, bagaimana keberkahan yang didapatkan seorang anak kepada orang tua, bagaimana doa mustajab anak ketika dia baik kepada orang tua, bagaimana segala urusan jadi mudah ketika orang itu mau mendengarkan nasihat orang tua. Itu yang akhirnya membuat saya dengan izin Allah atas kekuatan, ketabahan, kesabaran emak bapak saya termasuk kekuatan sabarnya saya. Jadilah saya yang menurut saya apa yang bisa saya berikan saya akan kasih. Apa yang diminta ayah dan emak selama saya mampu saya akan usahakan Tuan Guru. Masya Allah. Karena buat saya kapan lagi saya harus bisa memberikan apa yang saya punya kecuali saat mereka masih hidup. Bahkan kemarin di masa pas COVID saja, emak masuk rumah sakit, saya langsung mengantar. Dokter bilang bagaimana kalau ambulan yang datang, saya bilang saya tidak mau pakai ambulan, saya tidak ingin menyakiti hatinya. Pak Ustadz pakai APD, saya tidak mau pakai APD, saya takut nanti ibu saya tergores hatinya. Kenapa harus pakai APD? Tetap saya pakai masker, tapi tidak pakai pakaian APD. Ini tidak untuk dicontoh, tapi ini pengalaman saya bagaimana saya merasa jangankan harta saya, nyawa saya saja, yaitu milik kedua orang tua saya. Kemudian masuk ayah saya setelah itu ke rumah sakit.
pun saya temani, saya minta waktu sama dokter untuk mijit, untuk membisikkan sesuatu, untuk bisa bercengkrama sebelum naik ke ruang gawat darurat sampai kemudian di ventilator. Itulah pertemuan terakhir saya dengan ayah, dengan emak, sampai emak itu nanya, siapa di sebelah Cok? Ayah, mak. Ayah tanya, mana emak di sebelah ayah? Jadi dua-duanya tuh dalam satu kamar, saya temani. Kalau memang ayah ibu saya selamat, semoga ini jadi cerita kisah yang tidak terlupakan. Tapi kalau ayah ibu saya wafat karena masalah persoalan COVID ini, mungkin ini pengabdian terakhir saya. Bagaimana kemudian saya harus beli obat yang harganya hampir 1 miliar. Dari sel darah yang sudah difilter. Barangnya sampai, ternyata malaikat Israel lebih sampai duluan. Jam 7.30 obat ini sampai, belum sempat disuntikkan, jam 8:05 ayah saya wafat meninggal dunia. Saat itu tidak ada yang saya sesali. Tidak ada cerita, aduh kalau emang harus meninggal juga kenapa mesti beli obat ratusan juta. Tapi kalau nggak beli malah nyesel lagi. Tahu begitu kenapa nggak beli obat. Nah saya buanglah jauh-jauh tentang kenapa. Ini semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting buat saya sebagai anak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Walaupun perjuangan itu bisa saja tidak menghasilkan sesuai apa yang kita harapkan. Nah kenapa ini perlu saya sampaikan Tuan Guru dan Kang Hilbram? Karena banyak anak yang berani berseteru urusan duit dengan orang tua. Boro-boro mau memberikan ratusan juta, puluhan juta, belasan juta, apalagi sampai miliaran. Perkara 100.000 saja anak bisa menghilangkan nyawa orang tuanya. Tapi saya melihat, kalau dari kacamata bijaksana, jangan-jangan inilah hasil pendidikan orang tuanya. Benar juga. Kalau kita menyalahkan anak, anak tinggal bilang, tahu dari mana saya pahala bakti? Tahu dari mana saya dosa durhaka? Saya nggak pernah kenal agama, saya tidak pernah dikenalkan dengan agama, saya tidak pernah dikenalkan bagaimana cara menghormati. Jadi betullah tadi apa kata Tuan Guru UAS dengan peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab itu. Sebelum anakmu durhaka, kamu sudah lebih dulu durhaka. Ternyata banyak orang tua yang mengawali kedurhakaan kepada anaknya sebelum nanti dibalas durhaka oleh anak-anaknya. Waliyadzubillah. Oke. Sedikit boleh ditambahkan mungkin UAS kalau cerita yang sama-sama kita dengar dari Ustadz Solmed, kedekatan dengan orang tua, bagaimana orang tua kita ingin berikan segalanya. Orang tua saya juga sudah tidak ada, almarhum ayah saya, almarhum ibu saya, dan benar seperti kata Ustadz Solmed, kalau kita bisa bertemu apapun yang diminta akan kita berikan. Apakah kita bisa menebus bagaimana ketika hormon di tubuhnya tidak stabil, lalu kemudian yang wangi pun dia cium bau, hidungnya sangat tajam. Apakah kita dapat menebus dan membayar ketika rahim yang di dalam tubuhnya mulai membesar, lalu kemudian usus, jantung mulai tertekan, nafasnya menjadi sesak? Apakah kita bisa membayar ketika tulang belakangnya mesti terpaksa harus bengkok? Apa kita bisa dapat membayar bagaimana penderitaannya, kesusahannya, kesulitannya, kulitnya menjadi hitam, lalu kemudian dia menjadi jelek, dia menjadi tidak normal sebagaimana biasanya? Bagaimana kita bisa menebus ketika tetes peluh keringat dan air matanya tengah malam dia tidak bisa tidur, miring ke kiri dan ke kanan? Apakah kalau kita gendong dia dari Indonesia pergi ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah, bisakah itu menebus bagaimana saat dia menjerit melahirkan, seperti patah-patahnya tulang yang ada dalam tubuh lelaki? Bagaimana kita bisa dapat menebus saat dia harus meregang nyawa, pilihannya cuma dua, hidup atau mati? Jadi kalau ada, saya membaca berita atau menonton televisi, ada anak yang memperkarakan orang tua ke pengadilan, saya tak sanggup membaca itu. Kalau TV saya matikan, kalau handphone saya tutup, karena
Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan pendidikan kita? Tapi lagi-lagi seperti yang dikatakan Ustadz Solmed, kalau kita bisa melihat lagi dari sisi lain, mungkin itulah buah dari pendidikan itu. Benteng terakhir kita adalah memang pondok pesantren, sekolah berbasis agama. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di International Islamic Education Council, ini adalah orang tua yang beruntung karena sempat menyekolahkan anak, dan ini adalah anak yang bertuah. Kenapa? Karena mereka punya orang tua yang peduli kepada pendidikan. Kalau tidak, maka hidup yang sekali hilang dan tidak pernah kembali. Penyesalan, berapa banyak kita lihat anak-anak mencakar dinding, menangis, ayah, emak, untuk mengulang kembali padahal itu tidak dapat terulang dengan apapun. Kita akan lanjutkan sebentar lagi Ustadz. Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.